قل يا عظيم أنت Kita menjawab pertanyaan mereka bukan lagi amal baik. Kalau amal soleh justru memudahkan kita. Dan nanti amal-amal kita itu jadi berubah menjadi teman kita di dalam kubur. Jadi makanya orang beriman itu mati sendiri sudah. Jadi kalau di kubur itu kan banyak teman-teman itu. Mana temannya? Dari sholatnya, puasanya, zikirnya, taklim itu teman-teman dia yang bakal nolongin dia. Nah begitu juga orang yang beramal soleh juga sendiri ditemenin sama amal olehnya, mabuknya, jinanya, judiknya, semua temenin dia. Hanya saja kalau kita beramal soleh berwujudnya sesuatu yang indah, yang menolong, justru di sana temannya itu, teman yang amal sayyi'ah menjadi musuh yang akan mencekik dia, menyiksa dia, kalau itu. Nah jadi itu yang menjadi kecerdasan kita orang beriman, tidak kita beramal kecuali amal soleh yang kita selalu lakukan. Karena setiap orang yang berada dalam posisi amal soleh, di saat dia beristiqomah dalam amal solehnya, maka itu menjadi penolong. Ya. Jangan kita mencampur adukan daripada amal soleh itu dengan amal soleh jangan. Karena kalau kita mencampur adukan itu juga jadi sebab di mana celakanya kita. Allah sudah banyak memberikan karunia nikmat kepada kita, tinggal tergantung kita, mampukah kita bersyukuri kenikmatan itu dalam wujud ibadah, atau justru kita mengkufuri daripada nikmat itu. Yang kemarin kita sudah jelaskan di situ. Kita ditanya dalam kitab ini, maka min khairul asadaru ilaika, berapa banyak dari suatu kebaikan yang sungguh telah Allah berikan kepada kamu. Seluruh kebaikan sudah Allah buat buat kamu. Mudahkan kamu merasakan kebaikan itu, atau sudah kamu gunakan kebaikan itu, atau justru kamu sia-siakan kebaikan yang sudah ditebarkan oleh Allah. Wa kam min ni'matin qad an'ama biha 'alaika, dan berapa banyak pula dari nikmat yang sungguh telah Allah anugerahkan kepada kamu. Ditanya kita, bagaimana itu nikmat yang sudah dikasih Allah? Sudah kamu syukuri belum? Sudah kamu gunakan belum pada hal-hal yang bermanfaat? Semua itu yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwa sayyiduka wa maulaka, dia adalah Tuhanmu dan Tuhanmu yang memberikan semua itu. Siapa? Alladzi khalaqaka wa hadaka, dan dia yang telah menciptakan dirimu juga memberi petunjuk kepada kamu. Walladzi lam mamatuka wa wahyaka, dan dia juga Allah yang telah menghidupkan kamu dan mematikan kamu. Walladzi at'amaka wa saqaka, dan dia juga Allah yang telah memberi makan kamu dan memberi minum kamu. Jadi Allah SWT wa kafaka wa rabbaka, karena itu Allah juga mencukupkan kamu dan memelihara kamu atau mengurus kamu. Wa askanaka, dan memberi tempat tinggal kepada kamu. Jadi menempatkan posisi kamu di mana dikasih tempat sama Allah. Wa awaka, dan juga Allah melindungi kamu. Yarqabi minka fayastur, Allah melihat kejelekan dari kamu, justru Allah menutupinya. Jadi aib-aib kamu Allah lihat, tapi Allah tutup. Itu satu nikmat juga tuh, namanya nikmat satar. Nikmat disembunyikannya aib dari Allah. Oleh Allah. Kalau Allah buka aib manusia, semuanya bakal malu semua, betul? Malu. Tapi Allah tutup. Allah lihat kejelekan kamu, aib kamu, justru Allah tutup. Wa tastaghfiruhu minhu fayaghfiru, dan kamu mohon ampun daripada Allah kepada Allah, ya, dari dosa-dosa, maka Allah bakal ampuni itu. Wa yaral jamila minka fayuksiru, dan dia Allah melihat kebaikan-kebaikan dari kamu, yang bagus-bagus dari kamu Allah lihat, fayuksiru, lalu Allah perbanyak kebaikan itu. Wa yudhiruhu, dan Allah tampakkan semua itu. Wa tudhiruhu, dan Allah telah memberikan kamu nikmat di taufiqihi, dengan taufiknya. Jadi Allah memberikan taufik kepada kamu, wa ma'unatihi, dan juga Allah menolong kamu.
kita mesti terima kasih dari apa yang sudah diberikan oleh Allah. Tinggal wujudnya adalah bagaimana konsep ibadah kita kepada Allah yang sungguh-sungguh, yang benar-benar gitu. Nah, makanya syukur disebut oleh ulama itu adalah asyukru sorbul abdi jami'a ma'an amallahu alaih ila makhluqa min ajli. Syukur itu adalah mendaya gunakannya potensi nikmat yang Allah berikan dari kepada seorang hamba yang digunakan untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah sebagaimana tujuan hidup mereka diciptakan oleh Allah itu apa? Untuk ibadah. Jadi kalau orang itu banyak beribadah, banyak berzikir, banyak berdekat dengan Allah, berarti dia syukur. Ya, itu bersyukur. Ya, kalau dia mengucap alhamdulillah saja juga syukur, tapi syukurnya umum. Semua orang bisa mengucap alhamdulillah. Ya, tapi tidak semua orang bisa mewujudkan syukur itu dalam ibadah. Maka syukur yang benar itu adalah berterima kasih kepada Allah, wujudnya adalah ibadah. Meningkatnya ibadah itu rasa syukur dia. Ya, rasa syukur dari nikmat-nikmat yang sudah dikasih. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, copet juga mengucapkan alhamdulillah kalau datang. Ya, coba copet itu. Yang begitu dia ngambil dompet orang, dia tanya, gimana lu berhasil? Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah berhasil, gitu. Dia nama Allah pakai buat dia. Padahal gak harus dia ucapin itu. Ya, tapi memang udah jadi kebiasaan. Hal-hal seperti itu. Tapi ucap alhamdulillah akan berdampak positif bila mana kita wujudkan lewat ibadah. Ya, mulutnya mengucap alhamdulillah, jawabannya prakteknya dalam ibadah. Itu baru namanya bersyukur akan nikmat Allah. Ada dua syukur itu, ada ru'yatul mun'im, ada ru'yatul ni'am. Ada ru'yatul ni'am, ada ru'yatul mun'im. Ya, orang bisa bersyukur karena melihat nikmat. Ini umum nih, semua orang bisa bersyukur karena melihat nikmat. Ya, melihat nikmat. Antum bisa bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah karena dapat nikmat dari Allah. Apa nikmatnya? Misalnya berupa gusuran 2 miliar, mengucap mulu alhamdulillah, haji pada bagus, kalian nikmat. Ya, ru'yatul ni'am. Ada lagi syukur yang paling tinggi, yaitu ru'yatul mun'im, melihat zat yang memberi nikmat. Paling tinggi nih. Kalau orang ru'yatul ni'am itu baru sebatas dikasih nikmat dia syukur. Kalau nggak dikasih nikmat, nggak ada bersyukur. Tapi kalau ru'yatul mun'im dikasih nggak dikasih, ya tetap bersyukur, tetap ibadah sama Allah. Itu namanya ru'yatul mun'im, melihat zat yang memberi nikmat. Begitu saudara. Jadi yang bagus bagaimana syukurnya? Ya ru'yatul mun'im yang bagus. Ya, ketimbang ru'yatul ni'am. Walaupun ru'yatul ni'am juga masih dikategori bagus, ya, tapi kalah dia dengan ru'yatul mun'im. Kalau orang yang sudah ru'yatul mun'im, dia ada duit, dia tetap ibadah, tetap dia. Itu tetap ibadah, sholat tidak tinggal jalan, alim jalan, gitu. Jadi kalau orang yang ru'yatul ni'am, dia setiap tempo ada duit di tengah, gitu. Ada kalau duit di tengah, tempo ngaji, tempo tempo sholat, tempo. Jadi pakai tempo orang kalau lihat ru'yatul ni'am tadi. Tapi kalau ru'yatul ni'am, itu tanda mereka bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenarnya. Nah, ini kita diperintah Pak, ya bagaimana supaya apa yang sudah Allah berikan itu punya asar yang bekas pada diri kita, sehatnya kita, ya itu biar membekas, yang bisa menolong kita nanti kesehatan kita itu dalam ibadah. Bahkan sakit kita juga bisa menjadi bekas atas ketaatan pada Allah. Jadi jangan ketika kita sakit, lalu ibadah berkurang, bahkan hilang. Jadi urusan sakit, ya emang lagi diuji sama Allah. Urusan sakit siapapun, orang beriman misalnya diuji dia. Sakit, jangan bilang orang beriman itu adalah adab, bukan. Orang beriman itu adalah nikmat dari Allah. Ya, Allah ingin tingkatkan kualitas imannya dari sakit itu.
Kalau orang sakit beriman itu jadi nikmat sudah. Kenapa? Gugurin dosa. Kalau orang beriman sakit sabar gugur dosa. Gugur dosa sudah orang beriman. Ya kan dalam hadis yang katakan apa? Man yuridullahu bihi khairan yusibu minhu. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka diuji dulu, dicoba dulu. Cobaannya macam-macam, ada yang dicoba sakit, ada yang dicoba ekonomi, dicoba macam-macam. Ya. Nah, tapi rata-rata orang-orang beriman itu diuji dengan sakit, diuji dengan sakit. Orang beriman begitu, pada diuji sakit, sabar. Dilalui hari-harinya dengan sakit itu, tapi tetap konsepnya ibadah kepada Allah. Satu hari dia sakit panas, satu hari dia sakit yang diderita, sakit apa saja, lalu dia sabar, maka satu hari itu dapat menggugurkan dan merontokkan dosanya. Ya dosanya rontok, bukan hanya 10-20 ribuan dosa. Satu hari dia sakit, dia sabar, ibadahnya dosanya rontok 1000 dosa, rontok. Besok sabar lagi 2000 dosa. 3 hari kemudian sabar lagi sakit 3000 dosa. Semakin lama sakit semakin rontok dosa. Sampai dia berjumpa sama Allah gak mau dosa. Enak kan? Enak kan? Ditanya dia orang sakit beriman sabar 1 hari itu menghapus ribuan dosa. Kalau dia sabar 5 hari sakit beriman dosa, 3 hari sakit 30 terus rontok dosanya sudah sampai dia berjumpa dengan Allah gak mau dosa. Sakit orang beriman sakit itu dibawa nikmat, gugurin dosa. Semakin lama dia sakit, dia sabar, semakin rontok dosanya. Makanya kalau antum berobat ke dokter, kata dokter lima sembuhnya bapak pakai obat ini pada usaha bapak dan sembuhnya. Ada orang sakit gitu. Terus dia sembuh dong, dia selesai rontok semua. Syariatnya bahwa saya tuh pengen sembuh deh. Syariat kita sakit pengen sembuh. Ya boleh sembuh tuh harus. Karena kan ibadah orang sehat atau sakit kan beda. Ibadahnya beda. Jadi kalau kita sehat, ibadah kita juga sempurna. Ya, walaupun memang tidak seperti orang yang sakit. Orang sakit tetap mendapatkan dosa sakitnya. Ya diampuninya banyak dosa. Dosa-dosa diampuni. Kalau dia sabar. Sakit dalam orang beriman itu bukan siksa, Pak, jadi nikmat dari Allah. Ya, diberikan kenikmatan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita dan juga menolong kita, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meninggikan daripada nama kita di alam gaib, ya, di alam yang tidak terlihat. Nama kita itu ditinggikan derajat oleh Allah, ya, diangkat nama kita lantaran dari itu kita selalu berada di dalam kebaikan. Ya. Lalu kemudian wayak zibu ta'zimaka wa hubbaka fihi, wayak zibu, dan menanamkan penghormatan kepada kamu. Jadi menanamkan penghormatan kepada kamu, wa hubbaka, dan rasa cinta kepada kamu fil qulub, di dalam hati-hati manusia, dalam semua hati manusia. Jadi maksudnya kalau kita punya rasa kasih sayang kepada sesama, kepada makhluk, itu kan Allah yang menanamkannya, yang menumbuhkannya, dan juga rasa cinta kita kepada anak istri kita itu karena Allah yang menanamkannya. Ya, Allah yang memberikan semua tadi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menghalangi kamu, ya, tidak akan pernah menghalangi kamu ketika kamu mewujudkan akan dosa-dosa, nggak dihalang. Itu karena ujian kamu sih. Ya, wa ta'sihi bi ni'matihi, kamu durhaka kepada Allah dengan nikmatnya, fala yamna'u, Allah kan menghalangi. Nikmat Allah dari kasih kamu durhaka, Allah kan halangi. Ya, wujudul isyan, adanya dosa, adanya kedurhakaan kamu tuh Allah kan halangi.
an-ifadhatihil ihsan, dari menganjurkan kepada kamu berbuat baik. Jadi adanya kedurhakaan pada diri kamu, adanya kesalahan pada diri kamu, ya, Allah tidak halangi itu. Dari orang nikmat kamu durhaka Allah tidak halangi, adanya durhaka kamu tidak dihalangi. Ya, tapi Allah tetap menganjurkan kamu berbuat